Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lutfi yang saya bacain energi kalian di bulan Juli. Jadi di bulan Juli ini energinya sangat-sangat penting, keren bahkan ya. Karena kita tanggal 17 Juli itu energi yang selama 2 tahun ini fokus kita ada di Taurus ya, karena North Node-nya ada di Taurus, dia akan bergeser ke Aries. Nah, itu kan North Node sama South Node itu sumbu ya. Kalau kemarin dari tahun 2020 sampai tahun ini itu ada di sumbu Taurus dan Scorpio. Nanti tanggal 17 Juli dia akan pindah ke Aries dan Libra. Pusatnya atau fokus utamanya itu adalah di Aries. Kemudian South Nodes-nya itu ada di Libra, yang mana artinya secara kolektif itu artinya Aries sifatnya itu adalah leadership, satria, warrior, ya, entrepreneur, ya, independen, mandiri ya. Sedangkan kalau Libra sifatnya itu sangat interdependent, keharmonisan, in relationship ya, karena dia planet rule-nya adalah Venus. Oke. Nah, lagi-lagi setiap zodiak akan berbeda ya. Dampaknya itu di bidang apa sih ya. Jadi ini selalu general reading, ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai supaya bisa melihat secara general. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Cross watcher kalian welcome to join, karena memang energi kita suka tukar ya. Jadi kalau emang kalian butuh personal reading, cek aja di box description gue, itu ada nomor WA gue, kalian tinggal pass gue aja, oke? Dan selain itu di bulan Juli ada full moon di Capricorn. It's all about stability, stabilitas, entah itu emosional, entah itu materi ya. Lagi-lagi setiap orang berbeda ya, jadi cek kita. Oh ya, gue juga lupa ngomongin ya, Venus retrograde di Leo selama 4 bulan. Jadi mungkin nanti gue akan bikin yang khusus edisi relationship ya, karena ini adalah retrograde, itu nanti energinya lebih ke internal, how we love ourselves. Hai Pisces, giliran bacain energi kalian di bulan Juli ya. Langsung aja gue pakai Rainbow Tarot ya, dan gue akan buka 10 kartu. Ribah. Gue akan buka 10 kartu yang merepresentasikan 4 minggu di bulan Juli. Anyway, dengan North Nodes dan South Nodes bergeser ke Aries, Libra, untuk Pisces itu adalah tentang your value, tentang bagaimana kalian menilai, tentang apa yang bernilai buat kalian ya. Itu rumahnya Aries ada di rumah kedua, tentang materi segala macam itu ya. Jadi fokus kalian dalam 2 tahun ke depan itu tentang itu, apa yang kalian bangun, bagi apa yang bernilai buat kalian ya. Kalau Libra itu ada di rumah ke-8 buat kalian Pisces, yang mana artinya adalah kalau kalian melotok banget tentang bagaimana kalian berbagi ya, kalian kan Pisces lagi gitu, nggak pernah punya ya, kalian selalu mau berbagi ya. Itu yang mungkin kalian harus bisa lepaskan, karena kalian udah ngelotok banget gitu loh tentang bagaimana berbagi, tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama, tentang bagaimana dalam bersama, whatever ya. Fokus kalian bagaimana kalian tidak lagi mementingkan orang lain, dan bagaimana kalian mencintai, lebih menghargai bahkan diri kalian sendiri. Pisces bulan Juli 2023. Queen of Swords. Tema atau energi kalian di bulan Juli adalah secara general Queen of Swords. Oke, minggu pertama energi kalian The Hangman. Challenge di minggu pertama Three of Wands.
Minggu kedua, La Force, Strength. Challenge-nya di minggu kedua, Seven of Cups. Minggu ketiga, L'Imperatrice. Venus apa sih namanya? Bukan Imperator, apa sih namanya, gue lupa. Nomor 3 lah. Apa sih? Tiba-tiba gue disconnect gini ya. Ya itulah, gimana jelasinnya ya. L'Imperatrice itu gue lupa, ntar juga ada keluar ya. Challenge-nya La Maison di The Tower. L'Imperatrice apa sih? Gue masih gemes. The Empress, ya Allah, ya kan, bisa kayak gitu. The Empress. Itu minggu ketiga ya. Minggu keempat kalian dapat Four of Cups. Challenge-nya Queen of Cups. Kartu 10 yaitu action dan advice buat kalian di bulan Juli. Queen of Pentacles. Oke, under the deck atau alam bawah sadar kalian, Queen of Wands. Oke. Queen of Wands. Ini energinya Aries atau energinya Capricorn. Pas banget gak sih kayak ya kan, North Nodes di Aries. Lagi-lagi how to love yourself ya. Bagaimana kalian bisa menghargai atau menilai diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri ya. Dan dari situ akan secara otomatis juga kalian tahu bagaimana menghargai orang lain dan apa yang bernilai sebenarnya. Nah, kalau ini sebagai energi Capricorn, gue mengingatkan ada full moon di Capricorn tanggal 3, purnama di Capricorn ya, tanggal 3. It's all about success, stability. Buat Pisces, itu adalah di keseharian dan bagaimana kalian membangun sistem atau struktur organisasi dalam keseharian. Itu alam bawah sadar kalian. Dan energi secara general di bulan Juli Pisces, kita dapat Queen of Swords. Itu energinya Libra. Itu energi Libra. Energi Libra gimana sih? South Nodes ada di Libra. Buat Pisces itu ada di rumah ke-8 ya, tentang bagaimana kalian berbagi. Entah itu yang namanya milik bersama atau dalam kebersamaan. Kalau kalian selalu istilahnya you just cut the bias gitu ya, bahasanya itu gitu. Kalau kalian selalu mengkomunikasikan apa yang memang perlu dikomunikasikan, itu energi kalian tuh kayak gitu. Kalian akan nge-cut yang memang itu sudah nggak sesuai, kalian akan cut aja. Kalian akan bicarakan, ungkapkan, komunikasikan. Dan dengan energi Libra di sini kalian bisa membangun keharmonisan dengan cara yang berbeda memang. Cut, straight. Dan dia juga jago bikin strategi sih. Di minggu pertama energi kalian adalah The Hangman, energi kalian sendiri. Kalian masih gantung. Jadi ada dalam bagaimana kita ingin tampil, ya bagaimana kalian ingin tampil, itu ada yang gantung.
ada ketergantungan, ada yang ada yang masih bergantung, ya kan? Ada yang belum selesai. Kalau memang sesuatu yang harus diselesaikan, ya selesaikan. Karena it's a delay ya, ada keterlambatan dengan energi yang hangman. Terlebih tentang kalau kalian ingin tampil yang baru, taruhlah gini deh, kalian mau ganti wardrobe kalian gitu, lemari baju kalian gitu ya, kan harus dikosongin dulu ya, baru kita bisa ganti gitu kan ya. Jadi mesti dilepasin dulu semua, dikelarin dulu. Dan di Pisces ada apa? Saturn yang retrograde. Saturn retrograde. Ada Saturn dan Neptune ya. Jadi visi idealnya tentang bagaimana kita harus tampil, kita seharusnya menjadi apa, bagaimana. Coba tolong ini dulu. Kita bersihin lagi ya, kita filter lagi gitu. Gue emang harus kayak gini. Emang siapa yang harusin gue begini? Emang sudah. Nah, challenge-nya adalah membangun kolaborasi. Three of Wands. Membangun visi. Ya, seperti pada gambar ya. 3 tongkat, 1 ada di belakangmu. Artinya ada yang untuk bisa melihat jauh ke depan ya. Kita, dan yang dipegang cuma 1 lagi sebenarnya. Yang dipegang tongkatnya cuma 1. Yang 1 dibiarin aja, yang 1 bahkan tidak dilihatkan. Dipunggungin. Artinya gini. Kita cukup pegang soul kita nih gitu. Dalam kebersamaan, dalam berkompromi dengan orang lain pun kadang kita jangan sampai kehilangan pada diri kita sendiri yang sebenarnya. Challenge-nya adalah challenge-nya kalian dengan Three of Wands itu dalam membangun kebersamaan itu tidak hilang dalam berkompromi. Jangan bahkan menggantungkan pada apapun itu bentuk kerjasamanya. Minggu kedua energi kalian adalah Love Force, Strength. Energinya Leo. Venus di Leo. Dan retrograde itu tanggal 22 Juli sampai bulan September. Energinya Leo retrograde itu adalah bagaimana kita melihat dan mencintai, menghargai diri kita dulu ke dalam. Internal. Venus itu tentang relationship. Venus itu tentang harmoni, value, bahkan money. Bagaimana kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri dan kita menuntut dihargai oleh orang lain? Ya orang lain kan menghargai kita, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri kan? Buat Pisces, ini dalam sehari-harian kalian ya. Kalian minta untuk mengekspresikan, ungkapkan, temukan kekuatan dari dalam diri kalian untuk bisa mengekspresikan your value. Karena challenge-nya di sini adalah Seven of Cups. Begitu banyak pilihan mungkin ya. Jadi kalian mungkin teralihkan oleh banyaknya pilihan. Jadi kalian agak-agak ruwet dalam menyampaikan apa yang sebenarnya kalian inginkan. Atau banyak yang menjanjikan gitu kan. Banyak peluang, banyak hal-hal yang sifatnya sangat emosional, itu kalian tertarik gitu kan. Jadi sebenarnya itu ilusi ya. Itu ilusi. Ilusi untuk kita tidak melihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita memiliki itu semua sebenarnya, bukan hanya tawaran-tawaran itu, pilihan-pilihan itu bukan ada di eksternal, tapi di dalam diri kita sendiri. Jadi, just be mindful with yourself, your own value. Jadi
Jadi sadarilah semuanya itu kalian sudah cukup mempunyai di dalam diri kalian sendiri. Karena challenge-nya nanti merupakan pilihan-pilihan, ya, tawaran-tawaran. Di minggu ketiga, energi kalian itu di Empress. Kalian siap melahirkan, menciptakan kondisi atau keadaan yang baru. Ya entah mungkin beberapa kalian adalah melahirkan beneran gitu ya. Ya ini energi Venus lagi-lagi ya. Dan Venus ada di Leo. Nggak perlu gue ulang kan. Kalian siap melahirkan pekerjaan baru, bisnis baru, ya kan? Kreativitas baru. Ya. Tapi di sini ada kayak semacam hold sampai bulan September, bahkan mungkin sampai Oktober baru dia function, move to Virgo. Ya. Jadi akan ada apa namanya halt itu idle apa ya, jadi kayak semacam stagnan ya. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru itu ada agak holding back gitu. Karena challenge-nya adalah the tower. Sesuatu yang harus runtuh, sesuatu yang harus jatuh. Ini energi Mars juga ada di Venus, Mars juga ada di Leo. Dan karena bersama dengan Venus yang di situ, ya bahkan Merkuri juga ada di situ. Nanti tanggal 11 dia masuk ke Leo juga, ya. Mars ini jadi kayak tersembunyi gitu loh. Yang energinya nggak terlalu tampak, nggak terlalu kelihatan. Mars itu apa sih? Mars itu action, Mars itu tindakan. Jadi challenge-nya adalah melakukan tindakan-tindakan itu yang memang akan lebih sulit untuk Pisces melakukan sesuatu gebrakan, itu akan lebih sulit. Nah itulah challenge kalian untuk bisa tetap melakukan itu walaupun energi itu nggak kita rasakan, ya. Minggu keempat, Four of Cups. Kalian akan jenuh, kalian akan bosan, ya, dengan apapun yang ada. Kalian merasa nggak terpenuhi, dan challenge-nya adalah Queen of Cups. Challenge-nya adalah untuk lebih mendengarkan intuisi kalian sendiri. Jadi di minggu keempat ini challenge-nya untuk menanggulangi kejenuhan dan kebosanan kita, yaitu kita diminta untuk lebih mendengarkan intuisi kita sendiri. Atau mungkin sebaliknya, kita bosan kan kalau mendengarkan intuisi kita, ya kan? Ya gitu juga, maksudnya setiap orang beda ya, dan jadi intuisi kita tuh kadang-kadang juga menjebak kita loh, ya. Jadi kalau kita yang muncul banyakkan kekhawatiran dan kecemasan, itu kita harus sadarin juga loh, sehingga kita tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi, itu kan bisa jadi challenge juga, karena kebanyakan kita tuh tidak memulai sesuatu karena kecemasan pikiran-pikiran kita sendiri, khawatir gitu. Jadi be aware aja gitu, be aware. Jadi cermatin aja sesuatu itu. Kalau kita mendengarkan intuisi kita itu, ya, itu membuat kita mundur, stagnan, atau gimana? Sesuai gak sih dengan apa yang kita rasa lagi gitu? Sesuai gak sih sama kita gitu, sama diri kita sendiri? Anyway, kartu ke-10, kartu terakhir di tarot ini, ya, action dan advice untuk Pisces. Kita dapat Queen of Pentacles. Ini energi Capricorn, ya, yang mana tentang stabilitas dan sukses. Dan Capricorn buat Pisces itu ada di rumah ke-11, network, friendship, ya.
You know how to nurture others. Kalian tahu bagaimana membantu atau taking care atau yang membantu teman-teman, network kalian, ya. Kepedulian kalian tuh cukup tinggi gitu loh. Kalian tahu bagaimana membangun gitu kepercayaan, menjaga bahkan network kalian, teman-teman kalian, ya. Tapi hati-hati, ada gambar kelincinya di situ ya. Hati-hati dengan victim mentality. Itu ada energi Capricorn, adalah purnama di Capricorn ya, tanggal 3. Jadi kalau memang ada network atau ada lingkungan yang memang kalian harus kelarin, atau kelarin itu maksudnya adalah menghambat ya, menghambat perjalanan kalian atau untuk mencapai kesuksesan atau stabilitas kalian, ya jangan membangun victim mentality ya, tapi sadarin dan cut itu tuh. Oke. Kartu terakhir ini Oracle Business and Finance card. Satu kartu aja petunjuk untuk Pisces di bulan Juli. Gossip, slander, criticism behind your back. You know your own truth. Do not let those who do not know you deeply undermine your confidence. The dog bark and the caravan moves on. Gosip dan segala macam kritik yang ada di belakang kita, biarin aja, biarkan saja gitu kan. Karena kita tahu kebenarannya kita sendiri. Jangan biarkan mereka yang tidak mengenal atau mengetahui kita itu mengurangi confidence kayak kita. Confidence apa sih? Kepercayaan diri kita. Biarkan anjing itu menggonggong, ya kan? Karena karavan akan terus jalan. Biarin aja. Oke, segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like,